Coba deh ngaca dulu. Wih, siapa tuh yang mukanya cakep banget? Bayangan yang kamu lihat di cermin sebetulnya berasal dari evolusi selama ribuan tahun. Proses ini bikin wajah kita kelihatan seperti sekarang. Telinga, mata, dan hidung diciptakan dengan sangat efektif. Semua bagian tubuh ini bikin manusia zaman dulu bisa bertahan hidup karena mereka mampu mendengar potensi bahaya, mencium makanan, dan melihat sekeliling. Jadi bisa dibilang fungsionalitas tubuh kita sudah oke, tapi kalau kita ngomongin soal desain yang estetik, kuncinya ada pada proporsi. Wajah yang menonjol biasanya lebih gampang diingat, misalnya telinga besar dan rahang lebar. Tapi secara nggak sadar, kita akan melabeli kata cantik pada tubuh yang simetris dan proporsional. Kamu pernah ngalamin ini nggak? Keinget-inget sama wajah seseorang, tapi bingung sendiri nyari alasannya? Mungkin karena wajahnya sangat proporsional. Ada banyak sekali hal di dunia ini yang berkaitan dengan matematika. Dan salah satu fenomena yang paling terkenal adalah rasio emas atau deret bilangan irasional tak terhingga. Beneran tak terhingga? Sama kayak pi, angkanya nggak akan ada habisnya. Konsep rasio emas ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tapi baru diaplikasikan dalam persamaan matematika sejak abad ke-16. Angka pi dimulai dari 1,618 dan terus berlanjut sampai lebaran monyet. Bilangan ini merepresentasikan keindahan dan kesempurnaan di dunia, tapi gimana dengan rasio emas wajah manusia ya? Nah, penampilan ideal kita ditandai dengan jarak proporsional di setiap bagian wajah. Hidung nggak boleh terlalu panjang ataupun terlalu pendek, telinga nggak boleh terlalu besar dan terlalu menonjol, mata nggak boleh terlalu berjauhan, tapi juga nggak boleh terlalu berdekatan. Dan katanya, bentuk wajah seperti ini dianggap paling sempurna. Tapi meskipun sangat sempurna, wajah kita pasti berubah seiring waktu. Beberapa bagiannya pasti akan membesar. Jarak antara mulut dan hidung semakin lebar atau malah terus mengecil. Belum lagi, sejumlah fitur seperti mata, tulang pipi, dan rahang dalam akan berubah saat kita bertambah usia. Akibatnya, rasio emas kita jadi kacau balau. Semisal kamu lagi papasan sama orang yang berwajah sempurna sesuai dengan rasio emas. Kalau semua orang punya wajah kayak gitu, wajah mereka akan kelihatan simetris berapapun usianya. Udah kayak diproduksi di pabrik kan? Tubuh kita juga harus beradaptasi dengan bentuk simetris ini. Panjang lengan dan kaki kita akan sama, jarak dari kepala ke torso juga akan berlainan dari proporsi sekarang. Begitupun dengan jarak dari torso menuju kaki. Jalan kita akan terasa lebih sulit karena kita perlu berusaha ekstra keras untuk menyeimbangkan tubuh. Apa jadinya ya kalau kamu hidup di dunia seperti ini? Tapi cuma kamu yang nggak punya proporsi rasio emas ini. Saat bangun pagi, kamu belum ngerasain perubahannya. Tapi saat kamu keluar rumah sambil nempelin ponsel ke telinga, orang-orang di sekitarmu mulai ngeliatin tuh. Awalnya kamu cuek aja dan terus teleponan, tapi mereka mengamatimu dengan tatapan aneh. Sambil memasukkan ponsel ke saku, kamu tahu kalau mereka punya fitur serupa dan kamu enggak. Di dunia ini semua manusia terlihat sempurna. Dan kata minder sudah nggak ada lagi di kamus hidup mereka. Saat masih kecil pun, wajah mereka sudah diprediksi akan kelihatan seperti apa saat mereka berumur 40 tahun atau setelah mereka pensiun. Orang-orang mulai menjauhimu dan jaga jarak, lalu kamu masuk ke sebuah toko yang dipasangi cermin. Wajahmu masih kelihatan sama kok. Kamu keluar lagi, dan seketika itu juga, kondisi di sekelilingmu berubah total. Bentuk mobil jadi sangat proporsional, tiang lampu kelihatan lebih pendek, dan lampunya memancarkan bulatan cahaya cantik. Seolah-olah kamu lagi hidup di dunia mainan. Cara jalan orang-orang di sekitarmu juga sama. Temenmu tiba-tiba nelpon kamu karena pengen menemuimu. Kamu langsung naik bus dan nyari tempat duduk. Tapi kursinya udah berubah dan kamu nggak bisa duduk di situ lagi. Kamu turun dari bus, kemudian jalan kaki ke rumah temanmu. Setelah kamu sampai, dia malah kaget. Wajahnya juga berubah. Setelah tenang, temenmu nyaranin kamu untuk nyari tahu masalah yang terjadi. Kamu langsung nyewa seorang detektif untuk nyari tahu masalahnya. Tapi dia nggak bisa mecahin kasus ini, meskipun dia sendiri detektif pro karena memang nggak ada penjelasannya. Dunia ini seakan-akan langsung berubah cuma dalam sepersekian detik. Setelah kelelahan, akhirnya kamu pulang
Kalau kamu tidur, mungkin duniamu akan balik seperti sedia kala setelah kamu bangun. Tapi semuanya sama aja. Berminggu-minggu kemudian, kamu masih berusaha membiasakan diri dengan kondisi tubuhmu, tapi orang lain selalu ngeliatin kamu. Beberapa saat kemudian, kamu diberhentikan dari pekerjaanmu. Dan sekarang kamu jadi pengangguran. Kesibukanmu cuma rebahan di rumah seharian. Kamu ngerasa kayak udah lama banget gak keluar rumah. Ikan emas yang jadi satu-satunya temenmu juga kelihatan aneh. Selain manusia, semua hal yang ada di dunia ini mengikuti aturan rasio emas, termasuk juga hewan seperti golden retriever. Jarak ujung moncong dan telinganya kelihatan beda, jadinya malah kelihatan gak begitu lucu, dan kucing juga kelihatan lebih aneh. Kamu lagi bersafari sambil mengamati hewan cantik yang berkeliaran. Di situ ada badak, gajah, dan jerapah yang lagi berteduh dari sengatan matahari. Jeep safari yang kamu tumpangi dirancang sedemikian rupa agar proporsinya sesuai dengan rasio emas. Di dekat mobil ada jerapah yang lagi berjalan, kamu langsung ngeluarin teropong untuk mengamati tubuhnya. Di dunia yang gak begitu sempurna, leher hewan ini biasanya panjang. Dengan begini mereka bisa makan daun di puncak pohon. Tapi di sini, jerapah jadi kelihatan mirip lama atau unta yang lehernya sama panjang mengikuti rasio emas. Di kejauhan, ada kawanan singa yang bentuknya mirip kotak. Poncongnya kelihatan aneh dan kurang bagus, tapi proporsinya udah bener sih. Meski begitu, masalahnya masih ada. Mulut dan rahang singa dirancang untuk mengoyak dan memegang makanan. Tapi mereka kehilangan kemampuan ini karena penampilannya udah berubah. Kamu sudah di Amazon dan tiba-tiba di dekatmu ada ular. Tapi kok cuma diem aja? Ular itu cuma diam di atas tanah sambil ngebentuk lilitan sempurna. Tumbuhan di sekitarmu sangat simetris dan proporsional, semuanya kelihatan sangat sempurna. Setelah ngelewatin ular, kamu langsung dihadang bahaya lain. Seekor jaguar muncul di depanmu, giginya kelihatan aneh dan penampilannya malah lebih imut, gak terlalu garang seperti jaguar di masa lalu. Kamu udah beralih lagi menuju piramida kuno di Mesir. Monumen indah ini bikin kamu takjub. Tapi anehnya, di dunia yang serba sempurna ini, piramida masih kelihatan sama seperti di dunia normal. Berdasarkan ukuran fondasi dan tingginya, beberapa ahli matematika menyebutkan kalau piramida Agung Giza merupakan contoh dari rasio emas. Tapi bangunan ini didirikan oleh manusia, gak terbentuk secara alami. Di dunia ini gak ada yang ideal, dan mungkin memang seharusnya begitu. Ada orang yang bertubuh tinggi, ada juga yang pendek, ada yang langsing, ada juga yang lebih berisi. Ketidaksempurnaan bikin kita kelihatan cakep dan unik. Beberapa hal di dunia ini mengikuti prinsip rasio emas. Misalnya, kepala bunga matahari dan buah pinus. Tapi itu juga masih meleset beberapa angka. Jadi V gak benar-benar ada di alam. Kerang, ekor bunglon, cangkang siput, dan benda spiral lain gak sesuai dengan rasio emas, meskipun kelihatan sesuai. Kamu bingung ya? Wajar-wajar aja kok. Toh di matematika bisa sedikit ngejelasin, tapi perlu diingat, kecantikan itu subjektif. Dan kalaupun kamu nemu V di alam, gak akan serta-merta bikin dunia ini jadi sangat sempurna.